Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Siang, Bu. Alhamdulillah, Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan ya anak-anak. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Oh iya Ibu, hari ini sangat senang sekali bisa bertemu tatap muka bersama kalian meskipun secara online. Tetapi meskipun online dan kita semua sedang dalam keadaan berpuasa, kita harus tetap semangat ya belajarnya. Jaga kesehatan selalu, jangan lupa tetap terapkan 3M ya anak-anak untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 agar pandemik ini bisa cepat berlalu dan kita semua bisa secepatnya bertemu tatap muka secara offline. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak, agar kita diberikan kemudahan pada nanti saat proses pembelajaran. Dan juga materi ini dapat berguna untuk kita semua ya. Oh ya, siapa di sini KM-nya? Sanes Abi, Bu. Sanes Abi. Siapa ya di sini KM-nya? Saya, Ibu. Oh iya, Aji ya. Silakan kepada Aji untuk memimpin doa. Baik, terima kasih Ibu. Izin Ibu dan rekan-rekan semua, izin memimpin doa. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu demi kemudahan kita saat belajar dan demi keselamatan kita saat ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Aji. Oke baik, sekarang Ibu ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Sekarang Ibu akan mengirimkan presensi online-nya lewat chatroom. Silahkan kalian bisa isi, Ibu sudah kirimkan ya. Nah selagi kalian mengisi presensi, Ibu juga ingin mengecek kesiapan belajar kalian pada saat ini. Silahkan yang belum mengaktifkan kameranya untuk mengaktifkan terlebih dahulu ya. Oke, sepertinya semuanya sudah. Alhamdulillah, udah pada siap ya belajarnya. Oke, baik. Karena ini pertemuan pertama, maka sebelumnya Ibu akan terlebih dahulu menyampaikan aspek-aspek pembelajarannya ya. Oke, boleh didengarkan baik-baik dan juga apabila ingin dicatat silahkan. Oke, materi kita pada hari ini adalah tentang kedudukan peraturan perundangan dalam sistem hukum nasional dan sikap positif terhadap peraturan perundang-undangan nasional. Nah, tujuan kita belajar materi ini adalah yang pertama, diharapkan siswa dapat menjelaskan makna, kedudukan, sifat, dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional. Lalu yang kedua adalah diharapkan siswa dapat mendeskripsikan sikap positif terhadap peraturan perundang-undangan nasional. Lalu yang ketiga adalah diharapkan siswa dapat menganalisis makna, kedudukan, sifat, dan fungsi peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional tahun 1945. Lalu yang keempat adalah siswa diharapkan dapat menyusun laporan dan menyajikan hasil telaah juga tentang makna, fungsi, dan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional juga peraturan-peraturan lainnya dengan penuh percaya diri dan penuh tanggung jawab ya anak-anak. Nah, lalu untuk sistem penilaiannya sendiri, nanti Ibu akan menilai kalian itu dari segi sikap, dari pengetahuan, dan juga dari keterampilan. Nah, untuk penilaian sikap itu sendiri, itu melalui pengamatan selama kalian belajar daring ya, dan juga tanggung jawab kalian terhadap tugas. Lalu untuk penilaian pengetahuannya, itu melalui penugasan dan pengerjaan soal. Jadi nanti Ibu di akhir akan memberikan soal kepada kalian ya. Lalu untuk penilaian keterampilannya itu adalah dari keterampilan kalian dalam menganalisis materi, dan juga mempresentasikan tugas dan juga keaktifan dalam pembelajaran kali ini. Jadi nanti kalian akan ada sesi presentasi ya anak-anak. Oke, bagaimana? Apakah jelas? Sudah mengerti? Sudah, Ibu. Oke, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Sejauh ini belum, Ibu.
Tidak Oke, ada. baik. Jika tidak ada, kita langsung masuk ke materi saja ya. Sekarang Ibu sudah share screen. Nah, kedudukan peraturan perundangan dalam sistem hukum nasional dan sikap positif terhadap peraturan perundang-undangan nasional. Nah, kita akan membahas mengenai makna Undang-Undang Dasar 1945 terlebih dahulu. Makna Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah suatu hukum dasar tertulis atau konstitusi negara yang menjadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain atau perundang-undangan lain yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 ini bukanlah hukum biasa ya anak-anak, melainkan adalah hukum dasar. Jadi, sebagai hukum dasar, maka Undang-Undang Dasar ini merupakan sumber hukum. Nah, setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan atau keputusan pemerintah, dan setiap tindakan kebijakan pemerintah ini haruslah berlandaskan dan bersumberkan pada peraturan yang lebih tinggi. Nah, yang pada akhirnya nanti dapat dipertanggungjawabkan pada ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 ini. Nah, Indonesia ini adalah negara hukum, sehingga semua sendi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara ini diatur dan tunduk pada aturan hukum, anak-anak. Lalu selanjutnya adalah kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 ini ya. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan sumber hukum tertinggi dari keseluruhan produk hukum di Indonesia setelah Pancasila. Karena Pancasila itu sumber hukum dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Nah, jadi anak-anak bisa dilihat ya, urutannya itu adalah Pancasila terlebih dahulu, lalu kemudian baru Undang-Undang Dasar 1945. Nah, satu produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan lain-lain, bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah itu harus ya dilandasi dan bersumber pada ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, slide selanjutnya adalah sifat Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sifat Undang-Undang Dasar 1945 itu seperti apa sih, gitu ya kan? Nah, Undang-Undang Dasar ini merupakan aturan dasar, sehingga hanya memuat aturan-aturan pokok saja ya, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan penyelenggara negara lainnya untuk menyelenggarakan kehidupan bernegara. Nah, oleh karena itu, sifat aturan dasar ini adalah tertulis. Yang pertama adalah tertulis. Artinya, rumusannya ini harus jelas ya anak-anak, yaitu merupakan suatu hukum yang mengikat bagi pemerintah sebagai penyelenggara negara bagi setiap warga negaranya. Lalu yang kedua ada singkat atau supel. Nah, artinya adalah memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali ini harus dikembangkan sesuai aturan zaman ya, serta memuat hak-hak asasi manusia. Lalu yang ketiga ada normatif. Artinya memuat norma-norma, aturan-aturan, serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Lalu yang terakhir ada hukum positif yang tertinggi. Artinya sebagai alat kontrol terhadap norma-norma hukum positif yang lebih rendah dalam hierarki tertib sistem hukum di Indonesia. Nah, itu sifat-sifat Undang-Undang Dasar 1945. Lalu kemudian ada fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Apa saja sih fungsi Undang-Undang Dasar 1945 itu? Nah, yang pertama adalah sebagai alat kontrol dalam sistem hukum di Indonesia. Nah, artinya Undang-Undang Dasar 1945 ini mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi. Lalu yang kedua adalah sebagai pengatur kekuasaan negara. Nah, di sini artinya adalah Undang-Undang Dasar 1945 ini mengatur
bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan juga dilaksanakan. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 ini membatasi dan membagi kewenangan para penyelenggara pemerintahan negara sehingga dapat terciptanya keterkendalian dan keseimbangan atau yang biasa disebut dengan check and balance, ya anak-anak. Agar nanti pemerintah negaranya ini sesuai dengan asas trias politika dan juga agar menciptakan penyelenggaraan yang bersih dan juga baik. Lalu yang ketiga adalah sebagai penentu hak dan kewajiban. Ini tuh bagi hak dan kewajiban negara, aparat negara maupun warga negaranya ya anak-anak, jadi semuanya seperti itu. Itu adalah fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Lalu selanjutnya ada bentuk sikap positif terhadap peraturan perundang-undangan. Apa saja sih bentuk-bentuk sikap terhadap peraturan perundang-undangan? Yang pertama adalah kepatuhan hukum. Lalu yang kedua adalah sikap kritis terhadap peraturan perundang-undangan. Sampai sejauh ini, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Bu, saya izin bertanya. Ya, ini halo siapa? Oh, Nurul Oktapiani. Silahkan Nurul. Iya. Ibu, saya ingin bertanya apa saja arti penting Undang-Undang Dasar 1945 dalam hukum nasional, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, baik Nurul. Apa saja sih arti penting Undang-Undang Dasar 1945 ini dalam sistem hukum nasional? Nah, yang pertama adalah menjadi dasar dan sumber eksistensi berdirinya NKRI. Lalu yang kedua adalah sebagai landasan konstitusional penyelenggara negara Indonesia, baik dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan nasional, maupun hubungan antar warga negara dan negaranya. Lalu kemudian yang ketiga adalah sebagai aturan hukum yang tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional yang ada di Indonesia. Nah, yang terakhir adalah sebagai salah satu pilar kebangsaan Indonesia selain Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, seperti itu. Baik, apakah terjawab, Nurul? Sudah terjawab, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali, Nurul. Oke. Apakah yang lainnya ada yang ingin ditanyakan atau ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Nurul? Ayo silahkan. Mau Bu, enggak ah. Cukup, Ibu. Cukup Bu ah. Oke, cukup. Sepertinya sudah mengerti ya. Oke, baik. Jika cukup, maka sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok ya. Masing-masing kelompok berisi 5 orang. Oke, didengarkan dan juga dicatat ya, jangan sampai salah. Oke, kelompok 1. Kelompok 1 ada Rifi, ada Sheila, ada Dini, ada Akbar, dan juga ada Anggita. Lalu untuk kelompok 2 ada Muhammad Hanifan, ada Sabila, ada Muhammad Mufli, ada Risa, dan juga ada Agil. Lalu kelompok 3 ada Neng Saroh, ada Caca, ada Muhammad Rapsan, ada Farel, dan juga ada Dina. Lalu kelompok 4 ada Nurul Oktapiani, ada Indah, ada Nendi, ada Yogi, dan juga ada Sinta. Lalu kelompok 5 ada Nurul Zulfah, ada Andika, ada Hekal, ada Kaila, dan juga ada Dina ya. Oke, sekarang Ibu akan memberikan link kelompok di room chat. Jadi nanti silahkan kalian masuk ke grup WA yang sudah Ibu bikin. Oke, Ibu sudah kirimkan. Silahkan kalian masuk dan kalian berdiskusi dan juga berkomunikasi ya di WA agar lebih mudah. Dan jangan sampai salah grup ya. Ibu sudah memberikan nomor kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan juga kelompok 5. Silakan masuk, Ibu akan membimbing diskusi juga di dalam grup tersebut ya. Oke, bagaimana? Apakah sudah masuk grup masing-masing? Sudah, Ibu. Oke, baik. Kalau sudah, Ibu sekarang akan membagikan 2 link video berserta LKPD-nya ya. Nah,
Sebentar, tunggu. Oke, Ibu sudah kirimkan. Jadi tugasnya adalah silahkan kalian berkelompok untuk mengamati dan juga menelaah video tersebut untuk nantinya kalian analisis ya di LKPD yang Ibu sudah berikan. Nah, jangan lupa juga untuk di screenshot. Jadi kalian harus memahami apa yang kalian kerjakan, karena nanti masing-masing kelompok harus mempresentasikannya. Sistemnya perwakilan saja ya, satu orang. Ibu beri waktu 30 menit, silakan dimulai dari sekarang ya. Berdiskusi tanpa meninggalkan room ini ya anak-anak. Oke, waktunya sudah habis. Oke, sekarang kita masuk ke sesi pemaparan atau presentasi ya hasil kerja kelompok kalian. Silakan bisa dimulai dari kelompok 1. Halo, bagaimana kelompok 1, siap? Siap Bu, izin. Oke, silakan Rivi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivi Ahmad Jalari dari perwakilan kelompok 1 akan memaparkan sebuah diskusi yang tadi diberikan oleh Ibu Mira, di mana hasil analisis kelompok kami adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sebuah bentuk dari hukum dasar, yang dimana kemudian tertulis dan atau sebuah bentuk dari konstitusi negara yang bertujuan kemudian menjadi sebuah bentuk dasar negara dan juga sumber dari berbagai macam peraturan lainnya atau berbagai macam-macam peraturan perundang-undang lainnya, yang dimana kemudian berada di sebuah wilayah kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang 1945 bukanlah hanya sebuah bentuk dari hukum yang biasa, tetapi adalah sebuah bentuk dari hukum dasar, kemudian sebagian besar dari hukum dasar itu sendiri, maka undang-undang merupakan sebuah sumber hukum. Sekian Ibu dari kelompok 1, terima kasih, love you Bu. Aduh, manis sekali ya, Saudara Rivi. Terima kasih kembali untuk kelompok 1 atas jawabannya. Bagus sekali. Sekarang kita lanjut pemaparan dari kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2. Ya Bu. Assalamualaikum. Salam. Izin ya Bu ya, izin memaparkan hasil diskusi kami dengan kelompok gitu ya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Hanifan dari kelompok 2. Hasil dari analisis dari kelompok kami ya, secara umum peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia itu berkedudukan sebagai aturan pelaksana dalam rangka melaksanakan amanat negara hukum sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara umum, peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945 dan mempunyai fungsi yang pertama penciptaan hukum, yang kedua pembaharuan hukum, yang ketiga kepastian hukum dari kelompok 2. Kepastian. Ya udah Bu, udah segitu Bu. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 2 ya, untuk hasil pemaparannya cukup baik ya. Oke, bagus sekali. Silakan lanjut ke kelompok 3. Izin Bu. Oh baik, silakan Yang Saro. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ningsara Nitria Bu, perwakilan dari kelompok 3. Izin membacakan aja ya Bu, soalnya agak panjang. Oh iya, boleh. Silakan. Ya, jadi hasil analisis dari kelompok kami yaitu aturan hukum yang ada di Indonesia itu meliputi peraturan dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan aturan perundangan di bawahnya. Nah, jadi yang dimaksud dengan peraturan perundangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah semua aturan hukum yang dibuat oleh lembaga yang berwenang
dalam rangka mewujudkan kehidupan yang bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang tertib dan aman berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah yang pertama yaitu ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang kedua ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, yang ketiga ada peraturan pemerintah, yang keempat ada peraturan presiden, dan yang kelima ada peraturan daerah provinsi, yang keenam ada peraturan daerah kabupaten atau kota. Selain berbagai peraturan perundangan tersebut, juga ada peraturan perundang-undangan, peraturan-peraturan hukum pelaksana yang dibuat oleh lembaga negara atau lembaga pemerintah, yaitu peraturan hukum yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, atau badan negara, dan lain sebagainya. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Terima kasih kembali, Neng. Wah, lengkap sekali ya pemaparannya. Bagus sekali timnya. Oke, kita lanjut kepada kelompok 4. Silakan kelompok 4. Terima kasih Ibu, mohon maaf sebelumnya tidak menyalakan kamera karena sinyalnya kurang baik. Suara saya terdengar tidak Bu? Oke, terdengar Nurul Oktaviani. Baik, tidak apa-apa, silahkan. Ya, dari hasil diskusi kelompok kami, Indonesia adalah negara hukum yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan sistem hukum nasional, maka dibentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur undang-undang dan perpu lain yang berlaku. Secara umum, peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia berkedudukan sebagai sebagai aturan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian secara umum peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang 1945 ini mempunyai fungsi sebagai penciptaan hukum, pembaruan hukum, sebagai integrasi pluralisme sistem hukum, dan terakhir yaitu sebagai kepastian hukum. Sekian Ibu, terima kasih. Terima kasih kembali Nurul Oktaviani, bagus sekali ya pemaparannya. Silakan untuk kelompok terakhir ya, kelompok 5. Silakan untuk kelompok 5. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Nurul Azahra dari kelompok 5. Izin ya Bu, sebelumnya saya izin untuk melihat catatan. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi menurut kami Bu, bahwasannya Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan sumber dari segala sumber hukum, dan sumber hukum nasional ini tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, secara umum, peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia berkedudukan sebagai aturan pelaksana dalam rangka melaksanakan amanat negara. Amanat negara hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Secara umum peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945 dan mempunyai fungsi yang pertama yakni penciptaan hukum, yang kedua pembaruan hukum, yang ketiga integritas pluralisme sistem hukum, dan yang keempat kepastian hukum. Setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk mematuhi segala peraturan perundang-undangan. Setiap warga Indonesia memiliki hak yang pertama, yakni memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, melakukan kontrol terhadap pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang ketiga mengusulkan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang kurang relevan. Mungkin sekian Bu dari kelompok 5. Mohon maaf jika ada kesalahan. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 5. Alhamdulillah sudah semuanya ya. Oke, pada bagus-bagus sekali hasil pemaparannya. Kalian menganalisis dengan cukup baik ya semuanya. Dan juga terima kasih kepada semua kelompok yang telah memaparkan hasil diskusinya pada hari ini. Oke, apakah ada yang ingin menyimpulkan atau mengemukakan hasil belajar pada hari ini? Silahkan, satu orang saja perwakilan. Saya boleh Bu? Boleh, silakan kepada Nurul.
Baik Bu, di sini saya akan menyimpulkan berdasarkan materi yang telah tadi Ibu sampaikan. Jadi bahwasannya Indonesia adalah negara hukum, sehingga semua sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur dan tunduk pada aturan hukum. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dari keseluruhan produk hukum di Indonesia setelah Pancasila, karena Pancasila merupakan sumber hukum dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Sifat Undang-Undang Dasar 1945 itu terdiri dari 4, yakni yang pertama tertulis, yang kedua singkat atau supel, yang ketiga normatif, yang keempat hukum positif yang tertinggi. Lalu fungsi Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri adalah sebagai alat kontrol dalam sistem hukum Indonesia, pengatur kekuasaan negara, dan yang terakhir penentu hak dan kewajiban. Sekian Bu. Oke, terima kasih kepada Nurul Zulfah ya. Luar biasa sekali kesimpulan yang Anda sampaikan. Oke, Ibu izin menambahkan sedikit ya untuk menguatkan pemahaman kalian juga pada pembelajaran kita pada hari ini. Oke, kita sebagai warga negara Indonesia ini wajib ya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena peraturan perundang-undangan nasional merupakan peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang sebagai pedoman bagi warga negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Nah, jadi kita harus mempunyai sikap kritis terhadap peraturan perundang-undangan karena itu tuh sangat penting ya anak-anak, karena peraturan perundang-undangan merupakan alat kontrol yang berfungsi untuk mengatur keamanan dan juga ketertiban dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Nah, jadi kepatuhan dan sikap kritis terhadap hukum ini merupakan cerminan orang yang taat akan hukum. Nah, orang yang taat kepada hukum ini memiliki kepribadian yang positif, sedangkan orang yang tidak taat akan memiliki kepribadian yang cenderung buruk ya anak-anak. Oke, Ibu juga ingin sedikit memberikan pesan moral pada pembelajaran hari ini. Oke, yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidupnya negara ialah semangat para penyelenggara negaranya, semangat para pemimpin pemerintahannya. Ya, meskipun dibuat undang-undang dasar yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, tetapi apabila semangat para penyelenggara negaranya, para pemimpin pemerintahannya itu adalah bersifat perseorangan, maka undang-undang dasar itu pasti tidak ada gunanya ya dalam praktiknya sekarang, anak-anak. Oke, baik. Apakah kalian mengerti tentang pelajaran pada hari ini? Mengerti Bu. Oke, baik. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi perihal materi pada hari ini? Cukup Ibu, tidak ada. Cukup Ibu. Baik, kalau tidak ada, agar lebih memahami materi ini dan Ibu juga ingin mengetahui ya sejauh mana pemahaman kalian tentang materi ini. Jadi Ibu akan memberikan kalian tugas soal individu. Nah, soalnya ini berupa Google Form. Ibu sudah mengirimkannya lewat room chat. Silahkan kalian kerjakan. Untuk deadline-nya sendiri adalah besok ya, Sabtu pada pukul 7 pagi. Nah, kalian bisa belajar lewat buku, lewat internet, lewat PPT juga. Nanti PPT-nya Ibu akan kirim di grup WA ya. Kalian juga bisa belajar dari video-video YouTube. Banyaklah video-video pembelajaran yang ada di sana. Kalian bisa belajar di sana. Oke, ada yang ingin ditanyakan terkait tugasnya? Tidak Ibu, sudah cukup. Baik, jika tidak ada pembelajaran pada hari ini, maka dicukupkan sekian saja. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa berguna dan juga bermanfaat untuk kita semuanya ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Silakan KM untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Izin Ibu. Oke, baik, silakan. Ya, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Semoga kita diberi keberkahan dan juga keselamatan dan juga kesehatan. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Terima kasih anak-anak semuanya. Tetap jaga kesehatan ya. Sekali lagi Ibu ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semangat sampai akhir dan jangan lupa
kerjakan tugasnya ya. Oke, Ibu izin lab duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.